Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian di Markas Al-Kafi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kafi li Syarh Nazm As-Shinqiti, di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada bab yang kedua, yang mana yang akan dibahas adalah babul kalam, definisi dari kalam. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita hadiahkan terlebih dahulu Al-Fatihah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan seluruh ahlul baitnya, juga para tabi'in, ya, para musannifin, para muallifin, wa khusus bizikri muallif wa hadzal kitab. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kitab ini, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, diberi kesehatan, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsani, bab yang nomor 2, babul kalam, yaitu bab kalam. Bab ini menjelaskan tentang definisi kalam. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Innal kalama 'indana fastami' lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a aksamuhu allati 'alayha yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'ana fal ismu bil khafdi wa bit tanwini aw dukhuli al yu'rafu fakfu ma qafaw wa bi hurufil jarri wa hiya min ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ala wal kaf wal lam wa waw wa anta wa mun wa mundu wa la'alla hatta wal fi'lu bis sin wa sawfa wa bi qad fa'lam wa tatanisi mayzuhu wa rad wal harfu yu'rafu bi an la yanbala ismin wa la fi'lin dalilan kabala. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama, babul kalami, yaitu bab tentang kalam. Innal kalama 'indana faltastami' lafdhun murakkabun mufidun qad wudi'a. Innal kalama, sesungguhnya kalam, indana, menurut kita, menurut kami ahli nuhat, faltastami', maka dengarkanlah, perhatikanlah. Apa itu lafzun? Yaitu lafaz murakkabun, murakkab, ya, tersusun, mufidun, mufid, memberikan faidah, qududi, benar-benar diletakkan. Apa itu kalam? Maksudnya diletakkan dengan bahasa Arab. Apa itu kalam? Qaulun nazim, perkataan nazim. Qaulun nazim, adapun perkataan nazim rahimahullahu, semoga memberikan rahmat,
terhadap an-nazim Allah Allah. Al-kalamu adapun kalam indana menurut kita ay 'indan nuhati, yakni menurut ulama nahwu. Summa zakara syurutan, kemudian menyebutkan siapa nazim syurutan terhadap syarat-syarat arba'atan yang 4, wahia yaitu wahia dan itu syarat yang pertama al-lafzu, lafaz. Ada ini lafaz huwa hada asy-syartul awwalu, yaitu syarat yang pertama. Ayyakuna al-kalam, ayyakuna harus ada al-kalamu apa kalam malfuzan, malfuzan dilafalkan au mantuqan atau diucapkan bil lisani dengan lisan. Fa'idha lam yakun lafzan, fa'idha maka jika lam yakun tidak ada apa kalam, lafzan itu lafaz, la yakun maka tidak ada apa kalam itu, atau la yakunu maka tidak ada apa kalam itu, kalaman yaitu kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Mislu seperti al-kitabah tulisan, wal isyarat dan petunjuk ya. Jadi syarat pertama bisa disebut dengan kalam itu harus lafaz. Kalam itu secara bahasa sebenarnya ucapan ya. Kalam itu ucapan, artinya ketika kita memahami apa itu ucapan, maka justru selain ucapan itu identik dengan apa yang keluar dari mulut, maka di luar itu tidak bisa disebut dengan kalam. Maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa kalam itu artinya ucapan, ungkapan. Jadi apa-apa yang tidak termasuk bagian dari ucapan atau ungkapan, maka itu tidak disebut kalam. Jadi misalkan ada tulisan misalkan di dinding atau di papan tulis atau di jalan misalkan, maka itu tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena itu tulisan. Beda kalau misalkan tulisan tersebut kemudian diucapkan gitu. Maka apa yang keluar dari mulut kita itu disebut dengan kalam, karena itu ucapan. Jadi yang perlu kita pahami dulu bahwa kalam itu identik dengan ucapan. Maka di luar ucapan itu tidak disebut dengan kalam. Makanya kemudian syarat pertama dari kalam itu harus lafaz, dilafalkan. Malfuzan wa mantuqan, dilafalkan dan diucapkan dengan lisan, itu disebut dengan kalam ya. Dilafalkan dan diucapkan dengan lisan, itu syarat pertama. Makanya kemudian kalau misalkan ada tulisan, misalkan ada petunjuk jalan gitu, dilarang, atau petunjuk keterangan dilarang merokok misalkan, atau dilarang belok, atau misalkan ada kalau di rambu-rambu lalu lintas ada tanda-tanda di pinggir jalan dilarang belok misalkan, itu tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena itu hanya isyarat, petunjuk gitu. Petunjuk. Sama halnya misalkan ada tulisan dilarang merokok misalkan di tempat-tempat khusus misalkan dilarang merokok, maka tulisan tersebut meskipun misalkan ia berfaedah ya, memberikan pemahaman terhadap sebelum baca juga tersusun, tetapi jika ia tidak dilafalkan, tidak diucapkan, maka itu tidak disebut dengan kalam. Jadi syarat yang pertama, kalam itu harus dilafalkan, diucapkan. Jadi kalau ada tulisan di dalam kitab itu
Selama ya dalam bentuk tulisan itu tidak bisa disebut kalam. Tetapi kalau misalkan dibacakan sebagaimana saya ini membaca innal kalama 'indana faltastami lafzun murakkabun mufidun qad wudi, maka apa yang yakhruj atau yasdur min fami, apa yang keluar yang muncul dari lisan saya ini, maka itu disebut dengan kalam. Tetapi apa yang tertulis di dalam kitab itu tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena ghairu malfuzin bal maktubun. Karena itu tidak dilafalkan tetapi ditulis saja. Paham ya? Jadi kalam yang syarat yang pertama harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua al-murakkab. Murakkab itu tersusun. Hadza wa hadza, ini murakkab, wa ya murakkab. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua. Ayyakuna al-kalamu, ayyakuna harus ada al-kalamu, apa kalam, murakkaban yaitu tersusun, min kalimataini dari dua kalimat, minimal dua kalimat, fa aksara atau lebih banyak dari dua kalimat itu. Misal contoh, ja'al haqqu, ja'a datang, al-haqqu apa kebenaran, ja'ah datang, al-haqqu apa kebenaran. Atau al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa qad yakunu dan terkadang ada al-kalam apa kalam murakkaban tersusun takdiran secara dikira-kira. Artinya susunannya tidak tampak gitu. Misal contoh, istaqim, istiqamahlah kamu, konsistenlah kamu. Fahadha maka ini istaqim murakkabun tersusun minal fi'li dari fi'il istaqim, dari fi'il istaqim, wa fihi dan di dalam istaqim dhamirun yaitu dhamir mustadarun yang disembunyikan, takdiruhu yang takdirnya yang dikira-kira, antah yaitu lafaz antah. Jadi syarat yang kedua bisa disebut dengan lafaz selainnya, bisa disebut dengan kalam selain yang pertama harus dilafalkan, yang kedua itu harus tersusun minimal dua kalimat. Jadi contohnya ja'al haqqu, kebenaran itu telah datang. Itu kan terdiri dari kebenaran, kemudian yang kedua datang. Kalimat kebenaran dengan, atau dalam bahasa Indonesia kata kebenaran dengan kata datang. Maka ini masuk dalam kategori kalam selama itu dilafalkan. Atau yang contoh yang kedua, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kata yang pertama adalah ilmu, kata yang kedua adalah cahaya. Maka karena ini tersusun dari minimal dua kata, atau dalam istilah bahasanya dua kalimat, maka ini disebut dengan kalam. Sementara ya disebut dengan kalam. Jadi syarat yang kedua bisa disebut dengan kalam itu jika tersusun dari dua kata. Ingat ya, al-kalimah fil lughatil arabiyyah, kalimat dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia, fil lughah Indonesia itu istilahnya adalah kata, atau sederhananya kalimat itu ketika diterjemahkan al-kalimah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata. Ya, kata. Sementara kalimat dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah. Makanya kemudian ada kalimat sempurna, ada kalimat tidak sempurna, ada jumlah mufidah, ada jumlah ghairu mufidah. Itu. Jadi
kalimat itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Maka ketika kita mengatakan murakkaban min kalimataini fa aksar, itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa tersusun dari dua kata atau lebih. Contoh sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Kebenaran itu telah datang. Ini terdiri dari dua kata. Ya, kebenaran dengan datang. Atau yang contoh yang kedua, nurun, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kata yang pertama ilmu, kata yang kedua cahaya. Maka ini bisa disebut dengan kalam. Bisa. Kenapa? Karena yang pertama malfuzun diucapkan, yang kedua adalah murakkabun min kalimataini fa aksar, tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, ada kalanya sebenarnya itu berbentuk tampak ya. Kalau yang tadi itu ja'al haqqu, ja'ah datang, al haqqu apa kebenaran, atau kalau diterjemahkan ke dalam kebenaran itu telah datang. Ini kan tampak, ini dua kata tampak. Yang pertama kebenaran, yang kedua adalah datang. Tetapi ada kalanya salah satu dari kata itu tersembunyi. Tersembunyi, tidak tampak. Contohnya misalkan pergilah. Ini seakan-akan ya, seakan-akan pergilah. Ini seakan-akan terdiri dari satu kata. Kata perintah kan, pergilah. Pergilah. Tetapi itu sebenarnya ada kata lain yang disembunyikan di sana. Pergilah itu artinya adalah pergilah kamu. Pergilah kamu, karena kalau bentuk perintah berarti kan menyuruh orang lain. Nah, itu yang kemudian dalam istilah bahasa disebut dengan subjeknya disembunyikan gitu. Pergilah. Itu sekilas itu terdiri dari satu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata perintah. Tetapi di sana mengandung subjek, bahwa ada yang diperintah di sana, pergilah, atau istaqim ya. Istiqomahlah, istiqomah dengan memerintah di sana. Kata perintah berarti ada yang diperintahkan, ada orang. Makanya di sana tetap dianggap terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata apa? Yang tampak itu istaqim, tetapi kemudian kata yang kedua disembunyikan, yaitu kamu itu yang diperintah, itu orang yang diperintah itu. Atau contoh lain wa kadzalika law sa'alaka ahadun, wa kadzalika, dan begitu juga law sa'alaka, ketika jika bertanya kepada kamu ahadun, seseorang, hal tuhibbun nahwa, apakah kamu mencintai nahwu, tujibu, kemudian menjawab siapa kamu, na'am, iya. Faqauluka, maka adapun perkataanmu na'am, murakkabun itu tersusun, li'anna taqdira, karena sesungguhnya takdirnya, perkiraannya na'am uhibbun nahwa, yaitu kata kalimat na'am, iya, uhibbun nahwa, saya mencintai nahwu. Jadi sama dengan ini, misalkan ada orang bilang hal tuhibbun nahwa, apakah kamu mencintai nahwu, kemudian orang bilang na'am, maka kata na'am ini bisa masuk dalam kategori kalam, meskipun sekilas itu terdiri dari satu kata, yaitu kata na'am, sekilas. Tetapi jika ditampakkan itu sebenarnya adalah na'am uhibbun nahwa, iya, saya mencintai nahwu. Ya, misalkan hal tuhibbuz zawjatah, apakah kamu mencintai istrimu, gitu. Na'am, gitu. Na'am, iya, gitu. Maka kata na'am ini sekilas terdiri dari satu kata, tetapi pada hakikatnya ia terdiri dari beberapa kata, karena ketika menjawab na'am itu samanya dengan iya, saya mencintai istri saya. Samahannya misalkan misalkan hal tuhibbul khamra, misalkan apakah kamu mencintai khamr, gitu. La, misalkan tidak. Ini sekilas la ini terdiri dari satu kata saja. Bahkan
huruf ya, satu huruf, tetapi di sini dianggap terdiri dari beberapa kata karena itu jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ketika jawaban maka ditakdirkan la uhibbu al-khamra, tidak, saya tidak mencintai khamar. Jadi syarat yang kedua harus tersusun ya, murakkabun min kalimataini fa aktsar. Huwa asy-syartu tsani min al-kalam. Idzan asy-syartul awal, syarat yang pertama fil kalam la budda an yakuna malfuzan aw mantuqan bil lisan. Yang pertama harus dilafazkan atau diucapkan dengan lisan. Summa asy-syartu tsani wa an yakuna murakkaban min kalimataini fa aktsar. Harus terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian yang ketiga al-mufidu, ya, memberikan faedah. Hadza huwa asy-syartu tsalits. Hadza ini wa ya hadza asy-syartu tsalits, syarat yang ketiga. Ayyakuna al-kalamul murakkab, ayyakuna harus ada al-kalamul murakkab, kalam yang tersusun, mufidan itu memberikan faedah. Bihaitsu, sekiranya yasunu apa? Yasunu baik gitu. As-sukutu apa? Diam alaihi atas kalam itu. Yasunu baik, as-sukutu apa? Diam alaihi atas kalam itu. Misal contoh, as-sayfu harun. As-sayfu harun. Musim panas itu harun, panas. Fahada, maka ini kalamun disebut dengan kalam. Li'annal faidah, karena sesungguhnya apa faidah, hasolat berhasil apa faidah, wa tamat dan sempurna apa faidah itu. Faidah lam tahsulil faidatu falaysa kalaman. Faidah, maka jika lam tahsul tidak memperoleh al faidatu apa faidah, falaysa maka tidak ada apa kalaman itu kalam. Misal contoh, inja'a tariqun, inja'a jika datang, tariqun siapa tariq. Jadi syarat yang ketiga, selain harus dilafalkan dan terdiri dari minimal dua kata, yang ketiga harus berfaedah. Maka jika orang berbicara tetapi itu tidak berfaedah, meskipun itu terdiri dari beberapa kata, maka itu tidak disebut dengan kalam. Maksudnya faedah itu apa? Maksudnya berfaedah itu ketika kita berbicara, pendengar tidak kebingungan, gitu, langsung paham, langsung bisa diterima. Contoh misalkan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sebenarnya langsung paham, oh iya, bahwa ilmu itu cahaya. Atau ja'al haqq, kebenaran itu sudah telah datang. Sebenarnya langsung, oh iya, kebenaran sudah datang. Beda kalau misalnya kita inja atau jika tariq datang, itu mesti timbul pertanyaan, inja atau jika tariq datang, apa maksudnya? Mestinya harus ada jawaban gitu. Ketika ada jika, maka itu harus ada jawaban. Misalkan in tuhibbuni, jika kamu mencintaiku, misalkan, maka apa gitu? Apa lanjutannya? Itu masih butuh pertanyaan lagi gitu. Maka contoh-contoh seperti ini tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah. Jadi syarat yang ketiga itu harus berfaedah. Sebanyak apapun susunan kalimatnya dan dilafalkan, tetapi itu tidak memberikan faedah kepada pendengar, maka itu tidak disebut dengan kalam. Jadi syarat yang pertama, asy-syaratul awal ayyakuna malfuzan aw mantuqan bil lisan, harus dilafalkan. Yang kedua, ayyakuna murakkaban min kalimataini fa aktsar. Yang kedua, minimal terdiri dari dua kata dan atau lebih. Yang ketiga, ayyakuna mufidan, harus berfaedah. Dan ini satu kesatuan, misalnya satu kesatuan, tidak boleh terpisah. Artinya ketika satu gugur di antara syarat-syarat ini, maka itu tidak disebut dengan kalam. Kemudian syarat yang terakhir, qad wudi'a,
Qadhudi ini maksudnya benar-benar diletakkan dalam bentuk bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesia ini apa yang saya jelaskan ini tidak masuk dalam kategori kalam secara istilah, meskipun secara bahasa yang masuk karena ini bagian dari ucapan gitu. Tapi dalam istilah nuhat, dalam istilah ulama nahwu, apa yang saya ucapkan dari tadi, apa yang saya jelaskan dari tadi, kata-katanya ya, itu tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Li'annaha ya, li'anna hadzal kalam laisa min al-lughati al-arabiyyah, bukan dari bahasa Arab. Hadza wa syartul rabi', ini adalah syarat yang keempat. Wa huwa al-wad'u, yaitu al-wad'u. Apa itu al-wad'u? Ay yakuna bil lughati al-arabiyyah. Harus ada apa kalam bil lughati al-arabiyyah, dengan bahasa Arab. Fa idza kana al-lafdhu, maka jika ada al-lafdhu apa lafaz bil lughati ukhra, dengan bahasa yang lain, falaisa, maka tidak ada apa lafaz kalaman itu kalam. Kali Inggrisiyati, seperti bahasa Inggris, awil Faransiyati, atau bahasa Perancis, awil Rusiyati, atau bahasa Rusia, awil Indonesiati, atau bahasa Indonesia, awil Maduriyah, atau bahasa Madura. Walaysa minal arabiyyah aidan, dan bukan dari bahasa Arab aidan juga, al-alfadhu, lafaz-lafaz allati, yang takhruju keluar, apa allati, minas sakrani, dari orang mabuk, wasahi, dan orang yang lupa, wan nasi, juga orang yang lupa, wal majnunu, orang gila, wan naimi, dan orang yang tidur, wal ghadbani, dan orang yang marah. Kenapa? Li'annal mutakallima, karena orang yang berbicara, ghairu qasidin, tidak berniat, tidak didasari dengan keinginan, maksud. Jadi syarat yang keempat yang disebut dengan kalam itu harus berbahasa Arab. Idza kana laisa minal arabiyyah la yusamma kalam inda nuhat. Maka jika itu bukan berasal dari bahasa Arab, maka itu bukan disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Jadi penjelasan saya yang menggunakan bahasa Indonesia dari awal tadi, meskipun tersusun dari beberapa kata, kemudian bisa dipahami dari panjenengan semua, itu tidak disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena apa yang saya jelaskan, apa yang saya keluarkan dari lidah saya, itu bukan berbahasa Arab. Jadi syarat yang keempat, mutlak ini harus berbahasa Arab. Jadi kalam itu harus berbahasa Arab. Kalam dan nuhat ya, kalam dan nuhat. Tetapi ya kalam kalau secara bahasa, karena kalam itu ucapan, ya apapun bahasanya, selama itu berupa ucapan, berupa ungkapan, maka itu disebut dengan kalam. Tetapi menurut ulama nahwu tidak demikian, karena memang kajian kitab ini, kajian Al-Kafi li Syarhi Nadham Asy-Syaghili, ini memang untuk memahami bahasa Arab. Ya. Jadi kitab-kitab yang kita bahas ini, kitab ini memang kita bahas tujuannya memang untuk memahami bahasa Arab. Jadi memang yang kita gaji adalah itu tentang bahasa Arab, tentang bahasa Arab. Makanya kemudian syarat dari kalam di sini ya harus berbahasa Arab, karena memang yang kita gaji adalah al-lughah al-arabiyyah laisa al-lughah ukhra, yaitu bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Idzan asy-syartul rabi min al-kalam la budda an yakuna al-lafdhu bil lughati al-arabiyyah. Jadi lafaz yang diucapkan itu harus berbahasa Arab. Jadi misalnya qultu lakum, misalkan jaa al-haqqu al-'ilmu nurun, fa lafdhu jaa al-haqqu wa lafdhu nurun wal 'ilmu nurun, kilahuma yusamma bil kalam. Limadha? Lianna lafaz jaa lianna misal jaa al-haqqu wa al-'ilmu nurun huma
minal lughatil arabiyyah, dari bahasa Arab. Maka sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan kalam syarat yang keempat adalah harus ya, selain itu juga selain harus berbahasa Arab juga diucapkan dengan sadar gitu. Dengan sadar. Maka jika misalkan berbahasa Arab tetapi tidak diucapkan dengan keadaan sadar, maka itu tidak masuk dalam kategori kalam. Ya, jadi makanya perkataan orang yang sedang mabuk, ngigau, kemudian orang yang sedang lupa atau yang sedang gila, bahkan orang yang sedang marah, itu perkataannya, ucapannya itu yang keluar dari lidahnya itu tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena itu ghairu qasidin. Mereka tidak berniat dalam mengucapkan itu. Jadi kalam itu selain harus berbahasa Arab harus didasari dengan niat, gitu. Didasari dengan keinginan, didasari dengan rasa sadar, gitu. Sadar ia sedang berbicara. Itu yang disebut dengan kalam. Jadi yang pertama, kalam itu ayyakuna malfuzan aw mantuqan bil lisan, harus dilafazkan. Yang kedua, harus tersusun minimal dari 2 kata. Minimal dari 2 kata, lebih tidak masalah. Yang ketiga, harus berfaedah, memberikan faedah. Artinya dapat dipahami oleh pendengar. Yang keempat, itu harus berbahasa Arab dan harus diucapkan dengan sadar. Dan ini sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, syarat ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Artinya di antara yang 4 itu tidak boleh ada yang gugur. Jika gugur salah satunya, maka itu tidak bisa disebut dengan kalam, apalagi gugur sampai 2, 3 misalkan. Jadi itu yang disebut dengan kalam. Jadi kalam yang pertama lafzun, harus lafaz. Yang kedua murakkabun, harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga harus berfaedah. Yang keempat harus berbahasa Arab dan diucapkan dengan sadar. Itu barangkali yang dapat kita kaji hari ini. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, dan saya yakini jika penjelasan saya itu benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika keliru itu murni karena kebodohan saya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.